Buat teman-temanku yang baru gabung, bisa cek di playlist untuk urutan videonya, dan bisa juga cek di playlist untuk judul barunya. Bab 1211 ketika baby ginseng memakan buah abadi, 2. Jangan khawatir, tidak ada konflik yang tidak bisa dimediasi. Selama semuanya ada di tempatnya, kata Siyu. Permaisuri, selama emosi Anda tulus dan sikap Anda tulus, segalanya mungkin. Sebenarnya, Ibu benar, kata Siyu. Wajah Permaisuri menjadi gelap. Mengapa dia memanggil ibunya lebih lancar daripada dia? Apakah ini Mother Hunter Beastamer? Apakah kamu tahu mengapa era mythical berakhir? Siyu tersenyum. Apakah kamu tahu asal-usul manusia dan misi apa yang mereka emban? Siyu tersenyum. Di tempat ini, dia menjelaskan kepada Permaisuri alasan berakhirnya era mitos. Dia memberitahunya tentang alasan mengapa Dewi Wa membawa kembali benih manusia dan menginginkan pohon dunia untuk memelihara manusia. Dia juga memberitahunya tentang waktu kebangkitan mythical di masa depan. Rahasia yang mengejutkan membuat Permaisuri Huangxi membuka mulutnya sedikit karena tidak percaya. Dia telah melupakan tujuan awalnya datang ke sini. Oleh karena itu, manusia memang ras yang istimewa. Meneliti bibrida dengan manusia mungkin benar-benar dapat mengembangkan jalan untuk menjadi dewa atau bahkan melampaui tingkat ketuhanan. Bagaimanapun, kita manusia adalah ras khusus yang diakui bahkan oleh dewa tertinggi, kata Siyu. Sangat mungkin itu berasal dari peradaban yang lebih tinggi di kedalaman alam semesta. Apa sebenarnya kamu? Permaisuri ingin bertanya siapa Siyu dan mengapa dia tahu begitu banyak hal yang tak terbayangkan. Namun, di saat berikutnya, dia diinterupsi oleh Siyu. Siyu melanjutkan, oleh karena itu, Vermilion Bird Demigod dari Pulau Phoenix dapat memilih untuk tidak memberikan wajah kepada saudara perempuanmu, tetapi harus memberikan wajah pada kehendak dunia, bukan? Terus terang, aturan klan hanya ditetapkan oleh leluhur ras Phoenix, tetapi bahkan leluhur ras Phoenix hanyalah kehidupan yang lahir di planet biru. Dalam skala yang lebih besar, Ibu Blue Planet adalah yang terhebat, tidak terlalu berlebihan untuk mengubah aturan ras Phoenix, kan? Phoenix sudah mati, tapi aturan ras masih hidup. Permaisuri. Dia tampak tertegun. Dia terus merasa ada yang tidak beres. Namun, mengapa Siyu memanggil Blue Planet Mom? Mereka sepertinya sangat akrab satu sama lain. Selain itu, apakah tidak apa-apa baginya untuk memanggilnya dengan nama kombinasi itu? Dia mengangkat kepalanya sedikit. Kehendak planet biru disebut surga di zaman kuno. Dia sangat takut kesengsaraan surgawi akan menimpa dan membunuh Siyu. Berhenti melihat. Kehendak planet biru sedang tidur. Ayo pergi. Aku akan pergi ke Pulau Phoenix sendiri. Anda tinggal di sini dan urus kekacauan di sini dulu, kata Siyu. Dengan mengatakan itu, Siyu menyelinap pergi, terutama karena dia tidak sabar membiarkan baby ginseng memakan buah abadi untuk melihat efeknya. Tentu saja, meskipun Siyu telah pergi, Chitong tetap tinggal untuk melihat apakah ada yang bisa dibantu. Melihat Siyu pergi tanpa keengganan, meninggalkan Chitong, Permaisuri terdiam. Dia melihat, saudara perempuan, ini. Jadi, kenapa sebenarnya kamu membantuku? Permaisuri menatap Sword Maiden Chitong dan merasakan sakit kepala. Panggil aku kakak, kata Chitong. Permaisuri tercengang dan berkata dengan susah payah, baiklah, kak, bisakah kamu memberitahuku sekarang? Chitong, coba tebak sendiri. Permaisuri. Chitong mengangkat dagunya. Bahkan Kaisar Wu tahu, tapi tidak bisa. Tidak, saudari bodoh, tebak sendiri. Di reruntuhan Laut Biru, Siyu dan yang lainnya berlari kembali. Pada saat ini, dia telah mendapatkan setumpuk sumber daya lainnya. Bagi Siyu, melatih hewan peliharaan adalah hal yang paling penting. Bagi Eleven dan yang lainnya, hal terpenting adalah makan setelah pertempuran. Setengah dewa dari Divine Phoenix terlalu sulit untuk dipalu. Kesulitannya bahkan lebih tinggi dari Yun'an. Tidak hanya memakan buah abadi, tetapi juga memiliki kelahiran kembali api mandi tingkat transenden. 11 dan yang lainnya menghabiskan banyak usaha. 11 berlari untuk menggigit logam. KKK. Bugi menggigit buah spiritual. Ning, Susu menatap mereka tanpa berkata-kata dan berubah menjadi gadis cantik yang pendiam. Itu terus melahap kekuatan lautan dalam suap besar, menghemat banyak usaha Siyu. Pada saat ini, Siyu menimbang buah abadi dan menatap baby ginseng.
Dia bertanya pada Ling, setelah benda ini memakannya, apakah itu akan segera menerobos? Ling berkata, tidak, buah abadi bukanlah sumber daya tingkat dewa tipe penguatan. Namun, baby ginseng berada di ambang terobosan. Saat memakannya, ia tetap membutuhkannya untuk menekan peningkatan kekuatan jiwa dan mengubahnya menjadi potensi. Untungnya, kekuatan jiwanya bukanlah hal yang luar biasa. Tidak apa-apa untuk menggunakannya sekarang. Baby ginseng, apakah kamu mendengar itu? Kata Siyu. Yi wu wu wu. Bayi ginseng mengangguk. Itu bukan masalah besar, token. Tubuh dewa kayu hijau memiliki efek mutasi. Itu memiliki fisik mutasi super. Ditambah dengan kontrol tanaman, tidak masalah untuk menyerap buah tingkat dewa dengan sempurna. Baiklah, baiklah, ayolah. Siyu melempar buah abadi ke bayi ginseng. Baby ginseng tidak mengucapkan sepatah kata pun. Itu memperbesar mulutnya dan memakan buah abadi dalam satu gigitan. Detik berikutnya, untuk menyerap kekuatan buah abadi dengan lebih baik, baby ginseng kembali ke keadaan normalnya dari bentuk lobak putih besar menjadi bentuk pohon besar. Batang besar berwarna krem, daun hijau zamrud, cabang emas seperti bulan, bunga merah menyala seperti matahari, buah-buahan yang tampak seperti bayi ginseng, menghiasi pohon dewa yang lengkap ini. Halo jiwa abu-abu bertahan di seluruh pohon dewa, dan seluruh pohon besar mulai perlahan berubah. Selain sifat menghidupkan kembali kehidupan yang mati menjadi mayat hidup, buah abadi juga memiliki sifat memperkuat kekuatan jiwa. Kedua proses ini sama-sama merupakan modifikasi pada tubuh. Bab 1212 ketika baby ginseng memakan buah abadi 3. Di tim Siyu, selain Chitong dan Siyu, bentuk kehidupan lainnya tidak terutama menumbuhkan kekuatan jiwa. Itu sama untuk baby ginseng. Pada saat ini, memakan buah abadi tidak diragukan lagi merupakan penguatan epik dari kekuatan jiwanya. Yina, teriak ginseng pohon dunia, mencoba yang terbaik untuk mencerna kekuatan buah abadi. 1 detik, 2 detik. Sesaat kemudian, di bawah tatapan kaget Siyu dan Ling, baby ginseng benar-benar menyelesaikan evolusi skala kecil. Sama seperti Nine Li Battle Beast mengukir prasasti normal, itu membangkitkan keterampilan ras baru. Bentuknya tidak berubah drastis. Jika seseorang harus mengatakan, ada. Di pohon normal baby ginseng yang besar, ada setumpuk buah yang bisa dibuat oleh baby ginseng. Buah waktu, buah pohon dunia, pada saat ini, ada satu lagi, buah jiwa abu-abu yang terlihat seperti madu. Kurang dari nama lebih besar dari buah jiwa. Statistik kayu, mayat hidup. Level super. Kurang dari pendahuluan lebih besar dari ini adalah buah yang dapat meningkatkan kekuatan jiwa pemakan dan memperbaiki kerusakan pada jiwa pemakan. Jika dikembangkan secara ekstrim, itu dapat memungkinkan pemakan untuk menjalani kehidupan kedua dalam bentuk jiwa. Ling, apakah kamu merasakannya? Siyu dengan penuh semangat menarik Ling, yang terlihat jijik di sampingnya. Itu benar-benar membangkitkan keterampilan tambahan yang berhubungan dengan kekuatan jiwa. Sebagai penyembuh tim, hal yang paling kuat tentang baby ginseng sebenarnya masih menyembuhkan dan mengisi kembali darah, yaitu untuk mengisi kembali kekuatan hidup dan kebugaran fisik. Hal ini juga menyebabkan efek menjadi yang terbaik saat menangani Eleven dan Bugi. Saat menyembuhkan Chitong, Ling, dan Susu, efeknya lebih rendah. Bukannya Siyu tidak pernah berpikir untuk mereplikasi beberapa keterampilan tambahan yang berspesialisasi dalam menangani kekuatan jiwa, tetapi itu terlalu langka. Selain itu, bukan karena baby ginseng tidak bisa menyembuhkan jiwa, tapi tidak sehebat memperbaiki kehidupan. Selain itu, Chitong juga menguasai keterampilan perbaikan jiwa, jadi Siyu merasa kesulitan dan tidak mencarinya dengan serius. Saat ini, baby ginseng memakan buah abadi dan memodifikasi dirinya sendiri melalui tubuh surgawi kayu hijau dan kontrol tanaman segera menutupi kekurangan tim Siyu dalam aspek ini. Tidak, itu juga bukan kekurangan. Hanya saja sekarang, itu semakin diperkuat. Selain itu, hal yang paling penting adalah buah jiwa bayi ginseng telah mewarisi sifat terakhir dari buah abadi. Di masa depan, ia memiliki peluang untuk memproduksi secara massal sumber daya tingkat dewa seperti buah abadi. Yi, baby ginseng sangat bersemangat, seperti yang diharapkan dari itu. Dengan cara ini, nama dari evolusi sebelumnya, Unding Ginseng, sesuai dengan namanya. Selama mempelajari keterampilan ini secara menyeluruh,
itu benar-benar dapat memiliki banyak mode. Dalam keadaan normal, itu akan bertarung secara langsung. Jika tidak bisa mengalahkan musuh, itu akan hancur sendiri. Namun, Baby Ginseng juga mengerti bahwa bahkan jika itu hancur sendiri pada tingkat demigod, akan sangat sulit untuk meledakkan tumpukan demigod monster itu. Misalnya, tubuh emas indestructible tingkat Transcendent 11, tentara 9 Li, dan banyak keterampilan fisik bukan untuk pertunjukan. Sekarang Eleven menghadapi penghancuran diri secara langsung, ia tidak takut. Itu sama bahkan jika Baby Ginseng menerobos menjadi setengah dewa. Baby Ginseng bisa dikatakan bahkan tidak memiliki kepercayaan diri untuk melukai Eleven. Namun, ini bukan pertama kalinya ia menghancurkan dirinya sendiri. Setelah penghancuran diri berakhir, itu dihidupkan kembali dan Undead Ginseng dihancurkan sendiri untuk kedua kalinya. Tepat setelah itu, tanda waktu dihidupkan kembali. Baby Ginseng adalah pahlawan lainnya. Ini bukan akhir. Saat ini, tanda waktu level sempurna hanya bisa menyingkat satu tanda waktu. Namun, tanda waktu tingkat Transcendent sudah dapat memadatkan tanda kedua. Dengan kata lain, ketika Baby Ginseng mencapai tingkat demigod dan buah jiwanya sudah maksimal, tanda waktunya akan meningkat dan bisa hancur sendiri 4 kali berturut-turut. Ledakan 4 kali lipat. Bahkan jika itu menghancurkan diri sendiri sekali dan tidak membunuh para dewa dengan level yang sama, bagaimana dengan 4 kali? Belum lagi para dewa, bahkan jika itu adalah dewa tingkat dasar, Baby Ginseng merasa bahwa bukan tidak mungkin untuk membunuh seseorang di atas levelnya. Jika dia mengembangkan Moon Explosion, Time Mark, dan Soul Fruit menjadi skill semu dewa dan menambahkan 3 skill semu dewa ke tubuhnya, Baby Ginseng merasa bahwa posisi demigod terkuat dari Blue Sea Sprite harus berpindah tangan. Apa kombinasi dari skill terkuat? Baby Ginseng adalah clear pertama di tim. Tuan dan totem pertama yang jelas dalam tim semuanya dipertahankan di tangan Baby Ginseng. Pada saat ini, Baby Ginseng tersenyum bodoh, merasa bahwa level dewa juga miliknya. Itu sudah menamai kedalaman kombinasi ini. Itu disebut kuartet kematian. Ya, Baby Ginseng mengacungkan jempol pada Siyu dan yang lainnya. Memberi buah abadi untuk dimakan benar-benar pilihan yang jelas. Memang, Siyu juga bersemangat. Dengan cara ini, aku tidak perlu menyusahkan Ki untuk pindah ke ruang paralel lain untuk mendapatkan buah abadi. Di masa mendatang, saya akan langsung mengizinkan Anda membuatnya secara berkelompok. 11. Bugi, bahkan Daki, guru kucing permata. Ketika saatnya tiba, kita masing-masing akan memilikinya. Bahkan ada semakin banyak jenis hadiah untuk tahun baru. Seru Baby Ginseng dan benar-benar terpana. Tunggu, sial, baru kemudian bereaksi. Buah jiwa adalah keterampilan suplemen lain yang bisa dimakan oleh seluruh tim. Penglihatannya menjadi gelap dan terasa sedikit lemah. Bab 1213 mengada-ada, 1. Siyu dan yang lainnya memulihkan diri di Kekaisaran Phoenix selama sehari. Sumber daya yang diperolehnya harus dimakan dan diminum. Dia ingin pulih ke kondisi puncaknya secepat mungkin. Ketika sudah waktunya, Siyu dan yang lainnya tidak menunda. Mereka langsung menuju ke Pulau Phoenix sebagai utusan dari Kekaisaran Phoenix. Pulau Phoenix terletak di wilayah Laut Selatan benua Donghuang, seluas ratusan ribu kilometer persegi. Sayangnya, itu benar-benar menghilang setelah akhir dinasti Permaisuri dan tenggelam oleh pertempuran antara Permaisuri dan Patriark Ras Phoenix. Kali ini, Siyu dapat dianggap telah mempelajari peradaban yang tenggelam di tanah. Di langit, sebuah kapal perang besar terbang. Siyu menikmati keindahan langit bersama Eleven, Bugi, Baby Ginseng, Chitong, Susu, Little G, Daki, dan yang lainnya. Setelah tiba di atas Pulau Phoenix, Siyu, Eleven, dan yang lainnya saling memandang, bertanya-tanya bagaimana cara memanggil Dewa Phoenix Vermilion Bird selanjutnya. 11 merasa bahwa energi alam di sini melimpah dan berinisiatif untuk menjadi sukarelawan. Itu naik ke pagar dan berdiri di sana. 11. Baiklah. Siyu memberi isyarat. 11 segera mengangguk dan meraung. Ledakan. Suara memekakkan telinga segera menyebar ke seluruh Pulau Phoenix, membuat banyak makhluk menatap langit dengan kaget. Awan gelap langsung muncul di pulau itu. Langit gelap gulita, dan petir hitam berkedip. Guntur memekakkan telinga. Kemudian, petir putih melesat melintasi langit lagi. Tingkat kondensasi membuat awan petir berubah menjadi kolam petir.
Petir tidak berhenti, dan langit berubah dari gelap menjadi cerah. Petir hitam dan putih terjalin, seolah-olah kiamat telah turun. Suara besar petir melilit kekuatan setengah dewa. Seolah-olah kesengsaraan surgawi telah turun, membuat semua kehidupan di Pulau Phoenix melihat fenomena yang terkondensasi di langit dengan ngeri. Di mana patriark ras Phoenix? Petir berubah menjadi gelombang mental yang bergema di jantung bentuk kehidupan tingkat tinggi. Siapa ini? Di perlombaan Phoenix, setengah dewa Phoenix Vermilion Bird yang setengah tertidur dibangunkan dan merasakan kekuatan setengah dewa yang sangat menakutkan. Kekuatannya, mungkin tidak kalah dengan itu. Itu menjerit dan merobek udara, terbang ke langit. Di pulau itu, para Phoenix pada tingkat totem juga terbang ke langit bersama untuk menemukan sumber fenomena tersebut. Kekuatan petir ini terlalu menakutkan, cukup untuk membombardir Pulau Phoenix. Pada saat itu, semua kehidupan di bawah level totem mungkin akan mati karena petir. Dia harus mencari tahu sumbernya. Ketika setengah dewa totem dan 11 burung Phoenix normal dan top notch tiba di langit, mereka langsung dikejutkan oleh pemandangan di depan mereka. Seekor beruang hitam dan putih setinggi lebih dari 1 meter sedang mandi di lautan petir. Tampaknya telah melepaskan petir, tetapi memobilisasi petir dan memicu petir yang lebih kuat di dunia. Tampaknya memiliki tujuan lain. Itu sedang makan. Banyak Phoenix melihat bahwa beruang hitam dan putih ini melahap kekuatan alami petir yang terkondensasi di sekitar Devor dalam suapan besar. Di antara 11 Phoenix Totem, Phoenix Elemen Guntur terkejut dan berkata, "Berhenti, hentikan. Jika ini terus berlanjut, petir alami di Pulau Phoenix akan dimakan." Saat itu, Pulau Phoenix akan menjadi negara yang kehilangan petir. Di sisi lain, pencegahan Eleven mengguncang langit dan bumi seperti Dewa Guntur. Ketika mendengar teriakan dari seberang, dia menunjukkan ekspresi menghina dan langsung berhenti makan. "Orang kecil, apa salahnya memakan petirmu? Pulau Phoenix ini memang tanah harta karun. Kualitas energi alam di sekitarnya sangat tinggi, jauh melebihi negara manapun yang pernah dikunjungi Siyu." Ketika Eleven datang, dia langsung tidak mau pergi. Rasanya bisa kenyang lama-lama hanya dengan makan petir alami di sini. Patriark ras Phoenix saat ini. 11 kembali ke sisi Siyu dan Siyu berteriak. Pada saat ini, banyak Phoenix, Patriark ras Phoenix saat ini, dan saudara perempuan dari Phoenix kegelapan yang abadi memandang Siyu dan yang lainnya dengan sungguh-sungguh karena kekuatan yang ditampilkan Eleven terlalu kuat. Namun, dari kelihatannya, manusia itu adalah pemimpinnya. Siyu menghadapi banyak Phoenix dan perlahan berkata, "Aku telah dipercayakan bersama oleh 7 dewa kehendak planet biru, dewa babi hutan dari era mitos, Xuan Ming, rusa dewa suci, Tuan Lai San, naga raja iblis, pohon dewa abadi, dan dewa kuno. God Golden Bull untuk menengahi konflik antara ras Anda dan ras manusia dan mengambil sumber daya super ras Anda." Siyu berdiri di kapal perang dengan tangan di belakang. Dia memandang dengan tenang ke setengah dewa totem di depannya, Patriark ras Phoenix. 3,8 miliar poin energi. Ini adalah pria dengan nilai energi normal tertinggi yang pernah dilihat Siyu, bahkan lebih tinggi dari Eleven. Seperti yang diharapkan dari pemimpin ras Phoenix yang telah hidup selama ribuan tahun dan selalu menekan Phoenix kegelapan yang tidak mati. Pada saat yang sama, ia telah menguasai keterampilan semu dan keterampilan iman. Itu mungkin memakan banyak sumber daya tingkat dewa, bahkan ada tumpukan untuk Undying Dark Phoenix, jadi pihak lain pasti punya lebih banyak. Namun, betapapun mengesankannya pihak lain, aura Siyu juga sangat kuat kali ini. Setelah mendengar kata-kata Siyu, burung dewa merah itu jelas tertegun. Kemudian, itu mengungkapkan ekspresi yang sangat konyol. "Hah, itu bukan satu-satunya." Semua ras Phoenix tercengang. Sesuaikan konflik antara ras Phoenix dan ras manusia. Benar-benar lelucon. Konflik apa yang dimiliki ras Phoenix mereka dengan manusia? Di Pulau Phoenix, manusia hidup damai dan menikmati umur panjang. Mereka adalah kumpulan manusia paling bahagia di planet biru. Ras Phoenix mereka juga selalu dikenal sebagai totem keberuntungan. Mereka dicintai oleh semua ras, termasuk manusia. Seluruh cerita Siyu tidak masuk akal. Juga, singkirkan sumber daya super dari ras Phoenix. Benar-benar lelucon. Bagaimana mungkin manusia seperti Siyu mengambil sesuatu yang ditinggalkan oleh leluhurnya saat menjelajahi langit berbintang begitu saja? Dia bahkan dipercayakan oleh kehendak planet biru, pohon dunia,
dan 7 dewa dari era mythical. Siapa Puff ini? Bab 1214 mengada-ada, 2. Hahaha, setelah Patriark Ras Phoenix saat ini, setengah dewa burung Vermilion Phoenix, mendengar ini, dia bahkan mengangkat kepalanya ke belakang dan tertawa. Dia terpana oleh lelucon lucu ini dan tertawa dan mengutuk, "Tuan, Anda tidak datang ke perlombaan Phoenix saya untuk menceritakan lelucon, bukan?" Petik 2. Jika bukan karena fakta bahwa beruang hitam dan putih itu adalah setengah dewa, mereka sudah lama menyerang bersama. Kamu tidak percaya padaku. Ekspresi Siyu masih sangat tenang. Dia menutup matanya sedikit dan membukanya. Ledakan. Saat Siyu membuka matanya berubah menjadi hijau zamrud. Udara di sekitarnya mulai berdengung dan bergetar. Fluktuasi mental yang hampir jasmani membentuk riak hijau di sekelilingnya. Pada saat berikutnya, mata psikis Siyu berputar. Aura yang kuat mekar dari tubuhnya, dan dengan dia sebagai pusatnya, dengan cepat membentuk domain yang menyelimuti dunia. Di domain, hantu pohon besar yang tingginya tak terhingga memancarkan cahaya keemasan redup. Itu berdiri di belakang Siyu, mengungkapkan keajaiban. Dalam domain pikiran, domain pohon dunia mengubah bentuk pohon dunia. Setelah menjalani pemberkatan pohon dunia yang diperkuat, karena Siyu memiliki domain pikiran dan telah memakan buah pohon dunia, dia memiliki kemampuan lain yang tidak dimiliki pemberkat lain, yaitu mengungkapkan kehendak pohon dunia. Meskipun itu juga menghabiskan banyak kekuatan fisik dan tidak memiliki efek peningkatan pertempuran, Siyu merasa bahwa kadang-kadang, kemampuan ini tidak buruk. Itu setara dengan verifikasi identitas. Sebagai utusan World Tree, Yun-An dan Abyss Demon Frog bisa mengabaikannya, tapi dia, bentuk kehidupan asli Blue Planet, tidak bisa mengabaikannya, bukan? Hantu pohon dunia besar yang mencapai langit dipenuhi dengan cahaya kemasan. Cahaya dari langit membuat Siyu semakin menyilaukan, memancarkan aura yang tidak kalah dengan totem, seperti Juggernaut dunia. Cahaya tak berujung jatuh seperti hujan meteor dan mendarat di tubuh Siyu, serta tubuh hewan peliharaan di samping Siyu. Kekuatan dunia ke segala arah tunduk pada Siyu, menghasilkan afinitas yang sangat besar. Siyu meliriknya dan bergerak. Pada saat ini, seolah-olah dia bisa mendapatkan dukungan dari Blue Planet. Banyak Phoenix Totem, pada level mereka, dapat melihat dengan mata kepala sendiri bahwa kekuatan dunia yang tak berujung bertindak genit di samping Siyu seolah-olah mereka telah melihat ayah mereka. Siyu, manusia ini, sepertinya bisa dengan santai menyentuh hukum dunia ini. Bagaimana ini bisa terjadi? Banyak Phoenix yang terkejut. Apa ini? Ledakan. Di bawah ekspresi kaget para Phoenix, bayi ginseng di samping kaki Siyu menguap dan juga membuka mata hijaunya. Buah pohon dunia terkondensasi di ujung jarinya. Pertama, itu mengaktifkan bantuan dunia keterampilan semu, lalu buah pohon dunia. Demikian pula, kekuatan yang mewakili perlawanan pohon dunia tersebar di tubuhnya. Keterampilan kuasi ilahi. Demigod Phoenix Vermilion Bird dan para Phoenix segera terkejut. Bukankah itu bayi ginseng? Suplemen sampah yang Phoenix bahkan tidak mau makan. Namun, bagaimana bayi ginseng bisa menguasai keterampilan semu? Selain itu, skill semu dewa ini, sebenarnya bisa memobilisasi kekuatan seluruh dunia. Bukankah itu buah pohon dunia? Demigod Phoenix Vermilion Bird terkejut dan melihat buah yang diciptakan oleh baby ginseng. Mungkin ras lain tidak mengetahuinya, tetapi di ras Phoenix, karena berasal dari era mitos seperti naga, ia memiliki sejarah panjang dan memiliki catatan beberapa sumber daya langka. Di antara mereka, buah pohon dunia adalah salah satunya. Apakah ini cukup untuk memverifikasi identitasku? Di bawah restu pohon dunia, Siyu berkata, ini adalah otentikasi yang diberikan pohon dunia kepadaku. Melihatku seperti melihatnya. Selain itu, bayi ginseng saya juga telah menerima berkah dari pohon dunia. Itu dapat dianggap telah menyelesaikan evolusinya di bawah cinta pohon dunia dan mewarisi kekuatan pohon dunia. Jika ini tidak cukup dan kamu masih tidak bisa mempercayaiku. Siyu mengetuk dahinya tanpa daya. Di sampingnya, Eleven maju selangkah dan mengungkapkan kekuatan setengah dewa. Keahlian semu memasuki kondisi siap dan memicu suara hukum. Berdengung. Warna hitam dan putih berlama-lama di sekitarnya. Dalam sekejap, dua suara hukum bergetar dan bergema di langit. Itu sangat mengejutkan, membuat 11 totem Phoenix merasakan penindasan garis keturunan yang sangat kuat dan melebarkan mata mereka. Selain itu,
Ini bukanlah akhir. Angin keberuntungan berhembus di sekitar Ling, yang telah berubah menjadi kapal perang. Suara hukum dipicu lagi, 3 suara hukum. Chitong, yang berwujud Sword Maiden Loli hemat energi, mengulurkan jarinya sedikit. 4 pedang kecil menempel di ujung jarinya, dan 4 suara hukum dipicu. Mengaum, dukun, Little Jidan Daki maju selangkah. Cataclysm dan Heart of the Abyss langsung dirilis. Itu seperti suara hukum gempa bumi dan detak jantung. 5, 6, suara hukum terdengar gila-gilaan dan saling terkait, hampir meruntuhkan Void, membuat dunia menjadi gelap. Itu dipenuhi dengan bisikan rendah para dewa dan iblis, membuat Patriark Ras Phoenix berkeringat deras dan sangat terkejut. Phoenix Totem lainnya bahkan tidak bertarung. Di bawah aura kolektif Siyu, tubuh mereka sangat lemah sehingga mereka tidak bisa bergerak. Mereka benar-benar terpana. Bagaimana ini mungkin? Mereka curiga bahwa mereka sedang bermimpi. Menarik. Kemudian, itu adalah pemandangan yang menakutkan. Di bawah perintah Siyu, hewan peliharaan itu secara kolektif ditarik kembali. Siyu berkata, dengan cara ini, bisakah kamu mempercayai identitasku? Jangan bilang kamu berpikir bahwa selain utusan pohon dunia dan manusia yang dipilih oleh para dewa, ada manusia lain yang bisa memelihara begitu banyak hewan peliharaan yang menakutkan dan mendapatkan sertifikasi kehendak dunia. Baiklah, kesabaranku sudah mencapai batasnya, kata Siyu. Bab 1215 mengada-ada 3. Aku tidak bisa memastikan identitasmu barusan, saya kasar. Mohon maafkan saya. Di seberang Siyu, Patriark Ras Phoenix langsung menahan auranya dan berkata kaget dengan napas cepat. Pada saat ini, ia sepenuhnya mempercayainya. Lagi pula, barisan konyol ini benar-benar membuatnya sangat sulit untuk tidak percaya. Ini, totem Phoenix lainnya juga terkejut. Utusan pohon dunia datang mencari mereka. Apa yang salah dengan ras Phoenix mereka? Dengan barisan yang begitu menakutkan, setidaknya 6 keterampilan semu sudah cukup untuk dengan mudah menghancurkan ras Phoenix. Selain itu, ada juga beberapa hewan peliharaan yang tampak tidak berbahaya yang sama sekali tidak menunjukkan kekuatannya. Tidak apa-apa, itu normal untuk tidak percaya dengan mudah. Pohon dunia hanya membagi kekuatannya denganku karena mempertimbangkan keistimewaan dari identitas ini, kata Siyu. Karena kamu percaya sekarang, kamu bisa duduk dan berbicara. Aku di sini untuk total 2 hal. Patriark Ras Phoenix terdiam. Dia memandang Siyu dan berkata, Tuan Utusan, kami tidak berdaya atas permintaanmu. Memang ada sumber daya super ilahi di ras Phoenix, tapi kami tidak bisa mengeluarkannya sama sekali. Selain itu, saya bertanya-tanya apa gunanya sumber daya ini, Tuan. Siyu berkata, aku tahu. Tapi sumber daya ini sangat penting. Itu adalah item yang ditentukan Lord World Tree untuk didapatkan. Di era mythical, 3 ras kosmik menginvasi planet biru. Dewa yang tak terhitung jumlahnya mati dalam pertempuran, dan planet biru hancur. Meskipun kami akhirnya menang, balapan penyerang itu tidak sepenuhnya hancur. Sebaliknya, mereka melarikan diri kembali ke langit berbintang. Pada saat itu, Blue Planet tidak lagi cocok untuk ditinggali para dewa, jadi atas saran Blue Planet, mereka pergi ke langit berbintang untuk mencari rumah baru. Selain itu, mereka memiliki misi lain, yaitu pergi jauh ke alam semesta dan menyelidiki para penyerbu itu. Sumber daya super ilahi yang dibawa kembali oleh rasmu kemungkinan besar akan menjadi barang penting dan semacam berita. Oleh karena itu, hal ini sangat mungkin mempengaruhi masa depan, kehidupan, dan kematian Blue Planet. Ini juga mengapa pohon dunia memintaku untuk mengambilnya. Patriark Ras Phoenix dan sekelompok Phoenix Totem mendengarkan Siyu dengan linglung. Siyu belum selesai berbicara. Masa depan Blue Planet dipenuhi dengan kemalangan. Phoenix tingkat dewa yang kembali dari langit berbintang dan membawa kembali sumber daya super ilahi sebenarnya bukanlah dewa pertama yang membawa sumber daya dunia luar kembali ke planet biru. Jauh sebelumnya, Dewi Wa, yang juga merupakan dewa kelas atas dan roh dewa tertinggi seperti naga leluhur dan Phoenix asal, membawa kembali sumber daya lain. Itu disebut manusia. Manusia, ras besar di langit berbintang alam semesta, bukanlah bentuk kehidupan asli planet biru. Namun, di kemudian hari, mereka dimodifikasi oleh World Tree dan menjadi anggota Blue Planet.
Penjinak binatang manusia secara bersama-sama dianggap oleh banyak dewa dan bahkan pohon dunia sebagai harapan bentuk kehidupan planet biru untuk menerobos dan melampaui tingkat dewa. Ini juga mengapa dia memilihku sebagai utusan. Misi saya yang lain kali ini adalah menyampaikan berita ini kepada pemimpin umat manusia dan pemimpin ras besar seperti ras Phoenix. Ini juga nyaman dan lebih baik untuk menyambut bencana Blue Planet di masa depan. Aku tahu ras Phoenix selalu memperlakukan manusia dengan baik. Ini mungkin juga karena nenek moyangmu menerima instruksi dari pohon dunia. Jangan khawatir, aku sudah siap. Saya mendengar bahwa sumber daya super yang dibawa kembali oleh roh surgawi Phoenix senior itu sedang dalam kehancuran dan telah menetapkan batasan. Hanya mereka yang memiliki garis keturunan Phoenix yang bisa menjelajah. Selain itu, sulit mengambil sumber daya itu hanya dengan kekuatan seorang demigod. Ini memang tidak mudah, oleh karena itu, setelah menerima perintah dari World Tree, saya membuat persiapan yang ditargetkan. Saya sudah lama mengontrak hewan peliharaan dengan garis keturunan Phoenix di dunia luar. Kita bisa bekerja sama untuk mencoba memecahkan reruntuhan. Jika tidak bisa dipecahkan, lupakan saja. Mungkin waktunya belum tiba. Hanya ketika era mythical turun lagi dan menerobos ke tingkat ketuhanan barulah ada harapan. Jika berhasil dipecahkan, aku bisa mempelajari informasi apa yang dibawa oleh senior sebelumnya dan membuat persiapan yang ditargetkan. Tolong bantu saya, terutama Anda, Patriark Ras Phoenix saat ini. Pada saat ini, perlombaan Phoenix, yang telah mempelajari banyak rahasia dari Siyu, benar-benar terpana. Bahkan demigod Vermilion Bird tidak pernah mempelajari begitu banyak informasi eksplosif sekaligus. Namun, selama seluruh proses, hewan peliharaan Siyu sangat diam. Apakah ini kekuatan berpindah ke masa lalu dan mendapatkan informasi buruk? Mereka hampir mempercayainya. Bahkan dengan kecerdasan tertinggi Ling, ia tidak dapat menganalisis kesalahan apapun untuk sesaat. Ini, perlombaan Phoenix juga tertipu oleh pernyataan Siyu yang sangat lengkap. Hewan peliharaan dengan garis keturunan ras Phoenix. Patriark The Phoenix Rache, saudara perempuan dari Undying Dark Phoenix, memiliki ekspresi terkejut. Ya, Siyu menatap Chitong. Pada saat ini, Loli Chitong telah membubarkan 4 pedang pembunuh abadi dan klon Phoenix perlahan-lahan mengembun di ujung jarinya. Kekuatan garis keturunannya meletus. Garis keturunan Phoenix yang kuat dari seorang demigod secara langsung membuat semua Phoenix yang hadir melebarkan mata mereka. Di antara mereka, Patriark Ras Phoenix, saudara perempuan dari Phoenix kegelapan yang abadi, bahkan tiba-tiba terpana. Dia memandangi tubuh spiritual Chitong dengan tak percaya dan berkata, garis keturunan ini, apakah garis keturunan Phoenix dipercayakan kepada manusia? Kemudian, hampir meledak. Tenang, teriak Siyu. Apakah kamu lupa apa yang baru saja aku katakan? Saya masih memiliki tujuan lain, yaitu menengahi konflik antara Anda dan manusia. Konflik ini juga termasuk konflik antara Phoenix berdarah murni dan Phoenix berdarah campuran. Bibrida manusia juga merupakan jalur yang dapat diuji yang didiskusikan oleh semua ras dan pohon dunia saat itu. Namun, jalan ini sangat sulit. Perlombaan Phoenix tidak mencobanya terlebih dahulu, tetapi dilakukan oleh naga dengan garis keturunan yang lebih mendominasi terlebih dahulu. Bibrida manusia dan Phoenix tidak pernah ditolak oleh ras Phoenix. Aturan klan Anda seharusnya sudah diperbarui sejak lama. Petik 2. Bab 1216 mengada-ada 4. Patriark ras Phoenix dan sekelompok burung Phoenix Totem tidak percaya. Alasan kenapa aku mengontraknya juga karena dia adalah campuran antara manusia dan Phoenix. Itu adalah Lord World Tree yang memberitahu saya lokasinya dan berpikir bahwa itu memiliki potensi untuk melampaui tingkat ketuhanan. Inilah keuntungan yang dibawa oleh hibrid. Tentu saja, Bibrida itu berbahaya. Peluang suksesnya lebih kecil. Itu juga tepat untuk ras Phoenix untuk tidak mencoba dengan mudah. Namun, tidak perlu memperlakukan kasus yang berhasil sebagai bidat dan membunuh mereka semua. Sayangnya, Lord World Tree tidur sepanjang tahun. Itu hanya dapat sepenuhnya terbangun setelah Mythical Revival. Jika tidak, dengan panduannya, aturan berbagai ras di planet biru tidak akan sekacau ini. Siyu menghela nafas. Tidak mungkin, pada saat ini, ketika mendengar Siyu mengatakan bahwa leluhur ras Phoenix mendukung Bibrida, Dewa Phoenix Vermilion Bird memiliki ekspresi tidak percaya. Mustahil. Mungkinkah suster itu? Siyu berkata, kakakmu memang salah.
Ia mengambil jalan yang salah. Ini benar-benar hal yang tepat bagi Anda untuk menghentikannya. Tujuannya dalam memelihara manusia bibrida adalah menggunakannya sebagai nutrisi. Mereka termasuk dalam kategori saudara kandung yang saling membunuh. Metodenya berbahaya bagi dunia, dan mudah mengamuk. Jalan yang paling harmonis masih bagi manusia Beastamers untuk menandatangani kontrak yang setara dengan ras Phoenix untuk tumbuh bersama dan membantu bersama. Darah campuran hanyalah jalan ekstrim lainnya, dan adikmu bahkan lebih ekstrim lagi. Namun, ketika metode gilanya hanya dilakukan setengah jalan, itu memang membudidayakan dua bibrida berbakat. Salah satunya adalah tubuh roh di depanmu, dan yang lainnya adalah Putri Huangxi dari Kekaisaran Phoenix. Kamu pernah melihat adikku? Patriark ras Phoenix tertegun. Saya tidak hanya melihatnya, tetapi saya juga telah membantu putrinya, Beastamer Bibrida, Putri Huangxi, menggulingkannya. Jalannya tidak dikenali oleh pohon dunia, dan mudah untuk memimpin ras Phoenix dan manusia menuju kehancuran. Di sisi lain, Patriark, Anda sangat dipercaya oleh World Tree. Kali ini, saya datang karena saya berharap Anda dapat bergandengan tangan dengan ras Phoenix dan negara-negara manusia yang akan didirikan oleh Putri Huangxi untuk berkembang secara harmonis dan membentuk aliansi, kata Xiyu. Manusia harus bekerja sama dengan semua ras cepat atau lambat. Ini trennya. Adapun Putri Huangxi, sebagai manusia dengan garis keturunan Phoenix, saya pikir dia adalah target pendukung yang sangat baik untuk ras Phoenix. Ekspresi Patriark ras Phoenix berubah. Dia merasa itu tidak bisa dipercaya. Dia merasa bahwa apa yang dia pelajari hari ini sangat melamun. Jika ini dikatakan oleh orang lain, itu pasti tidak akan mempercayainya. Namun, dia tidak bisa mempercayai Xiyu, utusan pohon dunia ini. Pada akhirnya, Patriark ras Phoenix terdiam lama sebelum melihat Xiyu dan Chitong. Chitong di depannya memang memiliki bakat yang menakutkan dan benar-benar menguasai keterampilan semu. Lagi pula, dalam ribuan tahun, hanya dia dan saudara perempuannya yang mengembangkan keterampilan semu, dan kedua belah pihak telah menggunakannya untuk waktu yang lama. Bibrida ini sama sekali tidak terlihat tua. Mungkinkah, Bibrida benar-benar memiliki keuntungan yang sangat besar? Bagaimana, saya membantu Anda? Kata Patriark ras Phoenix. Xiyu berkata, ini sangat sederhana. Meskipun sudah menguasai skill Kuaso Divine, itu sebenarnya hanya pada level Overlord. Perlombaan mythical di tingkat Tuan masih memiliki potensi yang sangat kuat. Petik 2. Saat ini, sudah hampir menembus dan dapat menerobos kapan saja. Jika menerobos, itu akan menjadi setengah dewa. Saya berencana untuk membiarkannya mengumpulkan Anda, Patriark, dan keahlian saudari Anda untuk menyelesaikan terobosan. Kalau begitu, dengan dukunganku, akan ada peluang besar untuk membuka reruntuhan super ilahi. Patriark ras Phoenix tidak percaya lagi. Seorang tuan bisa menguasai keterampilan semu. Apakah ini kekuatan utusan pohon dunia? Jika bukan karena pemberian kehendak dunia, tidak dapat dibayangkan bagaimana suatu bentuk kehidupan dapat menyentuh hukum planet di tingkat penguasa. Baiklah, aku bisa membantumu. Patriark ras Phoenix berpikir lama dan akhirnya mengambil keputusan. Pada saat yang sama, Xiyu merasa aneh. Itu dia. Dia tidak menyangka bahwa dia cukup berbakat. Dengan putaran puff, dia membuat Phoenix Rache Patriark mengambil inisiatif untuk menawarkan sumber daya super ilahi dan bahkan mengambil inisiatif untuk membantu memelihara Chitong, lumayan. Dia merasa bahwa di masa depan, dengan mengandalkan template tetap, dia sepertinya bisa menipu sumber daya ras besar lainnya. Tidak baik bertarung dan membunuh. Menggunakan informasi untuk bertukar sumber daya bermanfaat bagi kedua belah pihak. Hanya saja mungkin mudah dikalahkan oleh World Tree setelah mempelajarinya. Aku ingin tahu apakah kekuatanku saat ini dapat mengalahkan pohon dunia, Xiyu berpikir keras. Dia masih merasa itu sulit. Sebagai dewa terkuat sejati, dia merasa bahwa pohon dunia memiliki setidaknya lusinan keterampilan setengah dewa. Bab 1217 Vermilion Birdsword Maiden tingkat Demigod 1. Kami dapat membantu Anda dalam mencoba memecahkan reruntuhan super ilahi. Namun, apa metode spesifiknya? Patriark ras Phoenix menatap Xiyu dan yang lainnya di kapal perang dalam diam. Kehancuran super ilahi ini telah membuat ras Phoenix menghabiskan banyak kekuatan. Itu tidak berguna bahkan jika mereka melemparkannya. Itu sudah mempercayai kata-kata kedap air Xiyu.
Dia juga merasa lebih berharga membiarkan Siyu dan yang lainnya memecahkan reruntuhan dan mengeluarkan informasi penting yang memengaruhi kelangsungan hidup planet biru. Sebagai utusan pohon dunia, pasti ada sesuatu yang unik tentangnya yang bisa menghancurkan reruntuhan yang tidak bisa dilakukan orang lain, bukan? Adapun metode spesifiknya, sebelum memecahkan reruntuhan, aku ingin itu berevolusi dan menerobos ke kondisi terkuatnya. Saat ini, dia tidak hanya mewarisi kekuatan Dewa Matahari Phoenix dengan sempurna, tetapi dia juga telah berjalan di jalurnya sendiri dan menguasai skill kuasa Divine tipe pedang. Demi tingkat keberhasilan, aku juga ingin klonnya berjalan di jalur yang sama denganmu, Patriark, dan menjadi burung semu Vermilion Bird. Dengan cara ini, kekuatan Phoenix, kekuatan suci dari keterampilan pedang, dan kekuatan keyakinan, bersama dengan kekuatan manusia, pasti dapat memiliki kekuatan pertempuran dewa. Menurut hasil deduksi ras Phoenix, dengan kekuatan tempur tingkat dewa, kau bisa menghancurkan kehancuran ini, kan? Kata Siyu. Apa? Banyak totem Phoenix terkejut. Jadi Siyu meminta Patriark untuk membantunya mengembangkan ide ini. Metode evolusi Vermilion Bird. Ketika Patriark ras Phoenix mendengar itu, mata merahnya berkedip. Jadi begitu. Sayangnya, saya tidak dapat membantu Anda dengan ini. Evolusi menjadi Vermilion Bird, aku juga tidak memiliki rencana evolusi yang sistematis karena banyak kebetulan. Oh, meskipun Siyu dan yang lainnya merasa sangat disayangkan, mereka juga merasa itu normal. Itu juga sesuai harapanku, kata Siyu. Baiklah kalau begitu, tapi selalu ada lebih banyak cara daripada sulit. Siyu berkata, kamu tidak perlu khawatir tentang itu. Saya adalah utusan pohon dunia dan memiliki buah dari pohon dunia. Kamu seharusnya tahu efek dari pohon dunia, kan? Itu dapat meningkatkan pemahaman dan kemampuan belajar. Patriark, kamu hanya perlu menunjukkan keterampilan iman burung Vermilion yang telah kamu kuasai dan memberiku bulu legendaris yang berisi kekuatan spiritualmu sendiri dan kekuatan keyakinan burung Vermilion. Kita bisa menyimpulkan sendiri Vermilion Bird Path. Patriark ras Phoenix tertegun. Apa kamu yakin? Benar-benar lelucon. Bagaimana bisa begitu mudah berevolusi menjadi burung Vermilion? Rasanya Siyu dan yang lainnya mungkin gagal pada langkah ini. Jangan ragu untuk membantu. Saya akan memikirkan cara, kata Siyu. Ekspresi Patriark Phoenix menjadi tenang. Setelah memikirkannya lagi dan lagi, dia akhirnya mengangguk. Dalam hal ini, ia ingin melihat bagaimana pihak lain dapat berevolusi menjadi burung Vermilion dengan mengamati keterampilan iman dan bulu burung Vermilion. Tentu, burung dewa merah yang disembah Phoenix segera mengeluarkan sehelai bulu. Pada saat berikutnya, Vermilion Bird Divine Fire menyala di atas bulu merah. Kurang dari nama lebih besar dari Vermilion Bird Divine Fire. Statistik, keluarkan. Level, Super. Kurang dari pendahuluan lebih besar dari ini adalah keterampilan iman. Api surgawi yang dibentuk dengan membakar kekuatan iman bahkan dapat membakar hukum planet ini. Ledakan. Api surgawi dinyalakan. Dalam sekejap, seolah-olah matahari telah jatuh di atas kepala Siyu dan yang lainnya. Musim langsung berubah dari musim dingin ke musim panas, dan suhunya sangat berubah. Langit biru dan awan putih seketika berubah menjadi awan merah karena kemunculan api suci berbentuk burung seukuran telapak tangan ini. Api kecil berbentuk burung ini sangat kuat. Di bawah persepsi Siyu, tingkat ancaman bahkan melebihi beberapa keterampilan setengah dewa. Pemimpin ras Phoenix di depannya telah menguasai keterampilan semu dan keterampilan iman pada saat yang bersamaan. Dapat dikatakan bahwa itu memang sangat kuat. Tidak heran jika Unding Dark Phoenix tidak bisa mengalahkannya, dan juga menyedihkan bahwa permaisuri hanya bisa binasa dengan itu. Siyu menghela nafas. Musuh yang dihadapi oleh kaisar legendaris seperti Dong Huang benar-benar tidak sederhana. Yun'an adalah bentuk kehidupan kosmik dengan keterampilan semu. Patriark ras Phoenix telah menguasai keterampilan iman burung Vermilion dan keterampilan semu. Mereka bukan yang bisa dibandingkan dengan demigod biasa. Bagaimana itu? Pada saat ini, menggunakan Vermilion Bird Divine Fire, suara ratu yang bermartabat dari Patriark ras Phoenix terdengar. Siyu di depannya memang kuat. Dia telah mengontrak sekelompok hewan peliharaan yang telah menguasai keterampilan semu. Jika itu melawan Siyu, itu juga akan membuat pusing. Namun, Patriark Phoenix yakin bahwa dalam situasi 1 lawan 1, itu tak terkalahkan. Karena itu adalah dewa kepercayaan Vermilion Bird.
Itu mendapat dukungan dari seluruh bangsa Phoenix. Di bawah peningkatan kekuatan iman yang tak terhitung jumlahnya, Vermilion Bird Divine Fire bahkan bisa membakar hukum keterampilan surgawi. Tidak buruk, Siyu mengungkapkan ekspresi puas. Sayangnya, Patriark Ras Phoenix hanya menguasai satu keterampilan iman, api surgawi Vermilion Bird. Tidak seperti Bugi, yang memiliki dua keterampilan iman saat berevolusi, dan salah satunya bahkan telah digabungkan menjadi keterampilan iman tingkat tinggi seperti tubuh naga hijau yang tidak bisa dihancurkan. 11. Siyu memberi perintah. 11 terbang secara elektromagnetik. Saat Patriark Phoenix tertegun, ia langsung mencubit api surgawi burung Vermilion berbentuk burung di tangannya. Ledakan. Di bawah suhu yang panas, Eleven sangat bersemangat. Nyala api yang kuat, bahkan dengan Leaving Gold Battle Body, Indestructible Golden Body, dan Molten Gold Skill yang transcendent, Exot Resistance-nya sangat tinggi. Itu merasakan kerusakannya. Jika nyala api yang begitu kuat digunakan untuk meredam tubuh, efeknya pasti akan sangat bagus. Dia berharap saudara perempuan Chitong akan mempelajarinya dengan cepat. Pada saat itu, meteorit bintang naga Bugi akan melatih tinjunya, dan api dewa Vermilion burung Chitong akan melatih tubuhnya. Sempurna. Mustahil. Melihat Eleven mencubit Vermilion Bird Divine Fire, Patriark Ras Phoenix berkata dengan tidak percaya. Phoenix Totem lainnya juga terkejut. Mereka bisa merasakan bahwa binatang pemakan besi di depan mereka adalah makhluk berelemen logam. Bab 1218 Vermilion Bird Sword Maiden tingkat Demigod 2. Namun, bentuk kehidupan elemen logam yang dilawan dengan api benar-benar dapat memiliki keterampilan keyakinan api. Patriark Phoenix tidak bisa mengerti. Bahkan jika api surgawi burung Vermilion ini hanya menyatukan jejak kekuatan iman untuk menghindari pemborosan kekuatan iman, bahkan api surgawi burung Vermilion yang paling dasar pun dapat dengan mudah membunuh totem. Pada saat ini, itu sebenarnya dimainkan oleh makhluk berelemen logam. Dia senang bermain api sejak masih muda. Exot Resistance-nya cukup bagus, kata Siyu. Ditemani Chitong, Siyu maju beberapa langkah dan berubah menjadi Chitong berambut merah. Dia mengambil Vermilion Bird Feather yang keyakinannya padam. Rekaman berhasil. Siyu langsung mereplikasi skill Vermilion Bird Divine Fire. Tidak peduli kebetulan macam apa itu adalah miliknya di detik berikutnya. Banyak Phoenix menatap Siyu, yang memegang bulu burung Vermilion, dengan tak percaya. Kalau begitu, mari kita coba menerobos dan berevolusi terlebih dahulu. Tidak akan lama sebelum kita kembali. Tolong tunggu dengan sabar. Siyu yang berambut merah dan bermata merah tersenyum. Tepat setelah itu, seluruh langit menjadi gelap. Saat ulat sutra hijau di kapal perang melompat dan melompat ke langit, dengan ledakan, cahaya bintang berkedip. Mengaum. Dalam raungan naga dan cahaya hijau emas, tubuhnya yang besar ditampilkan. Di bawah langit berbintang, dewa keyakinan naga hijau yang tampak seperti naga dengan dua tanduk emas di kepalanya dan ditutupi sisik hijau turun langsung. Mata dan ekornya tampak terbakar dengan api keyakinan roh emas. Kelompok anggota ras Phoenix kembali dikejutkan. Baru saja, kelompok hewan peliharaan Siyu telah menunjukkan keterampilan semu. Itu sangat spektakuler, tetapi di antara mereka, ulat sutra hijau dan lendir air hanya menonton dari samping. Mereka awalnya ingin tahu tentang siapa keduanya. Pada saat ini, ketika Patriark Ras Phoenix berbicara dengan tidak percaya, semua Phoenix tercengang dan memahami identitasnya. Naga hijau, Patriark Ras Phoenix berkata dengan tidak percaya. Dia merasakan kekuatan iman yang sangat besar dari Bugi, yang juga seorang evolusioner dari 4 orang suci. Dalam hal keyakinan, pihak lain, mungkin telah berevolusi lebih jauh darinya. Phoenix melihat Siyu dan sekelompok hewan peliharaan menaiki naga hijau dari kapal perang. Kapal perang besar itu juga berubah menjadi kubus Rubik dan mendarat di Siyu. Tujuan mereka adalah langit berbintang. Dia pergi ke langit berbintang untuk berevolusi dan menerobos. Ledakan. Tubuh naganya bergoyang, dan Bugi menatap langit berbintang. Seluruh tubuhnya dengan cepat terbungkus dalam cahaya keemasan saat ia keluar dari planet biru. Patriark, banyak anggota ras Phoenix melihat ke arah demigod burung Vermilion. Patriark ras Phoenix terdiam, merasakan kengerian Siyu lagi. Utusan pohon dunia ini hanyalah monster. Setiap makhluk yang dikontrak di bawahnya sangat konyol. Benarkah manusia adalah ras tertinggi yang dibawa kembali oleh dewa kelas atas dari langit berbintang?
Itu menatap langit berbintang. Pada akhirnya, sayap Phoenix Vermilion Bird menyebar dan menjerit panjang sebelum terbang ke langit berbintang juga. Aku akan pergi melihatnya. Saat Bugi terbang ke langit berbintang, Siyu merencanakan evolusi terobosan selanjutnya. Saat ini, meskipun Siyu telah mereplikasi Vermilion Bird Divine Fire, dia belum bisa mengajarkannya kepada Chitong. Kompatibilitas skill tidak cukup. Chitong saat ini belum menjadi dewa kepercayaan di langit berbintang. Itu tidak bisa mempelajari keterampilan iman sama sekali. Namun, Siyu percaya bahwa itu akan segera dilakukan. Tunggu sebentar, setelah sampai di langit berbintang, biarkan Chitong mengubah beberapa undead yang terkurung di ruang undead menjadi nutrisi untuk menerobos dan tumbuh terlebih dahulu melalui Spirit Release Skill. Itu bisa dengan mudah menembus ke tingkat totem. Tepat setelah itu, setelah mencapai level totem, Chitong memiliki kemampuan untuk mengoptimalkan ras keturunannya. Pada saat itu, meski tanpa menggunakan keterampilan evolusi, makhluk totem dapat menyempurnakan ras mereka dan mengembangkan diri. Tentu saja, untuk totem biasa, proses ini sangat lama. Jika bentuk kehidupan tingkat totem dianggap sebagai siswa dan evolusi sebagai topik penelitian, maka jarang satu dari sejuta siswa mempelajari topik penelitian ini secara menyeluruh. Ada perbedaan dalam kemampuan belajar setiap bentuk kehidupan. Sama seperti memberikan domain pengetahuan, tidak peduli seberapa keras seseorang belajar, mereka tidak dapat memulainya. Beberapa orang dapat dengan mudah mempelajari domain secara ekstrim dan membuat domain baru. Perbedaan antara jenius dan roh fana akan meningkat setelah level totem. Bakat Chitong jelas sudah dianggap sedikit jenius. Selain Chit, buah pohon dunia, ia harus dapat berkembang dengan sangat lancar di jalur pengoptimalan diri level totem rasnya. Meskipun lebih sulit untuk berevolusi menjadi Vermilion Bird, Siyu bukan satu-satunya Chit yang bisa membantunya. Ada juga 4 klon suci Bugi yang dapat membantunya dalam memobilisasi kekuatan keyakinan Vermilion Bird untuk menyempurnakan rasnya. Ada juga angin berkat Ling. Itu bisa meningkatkan keberuntungan Chitong dan membiarkannya menemukan jalan pintas menuju evolusi secepat mungkin. Dengan begitu banyak bantuan, memastikan bahwa Chitong dapat menyelesaikan evolusinya seperti pemimpin klan Phoenix. Mungkinkah hal-hal ini tidak bisa dibandingkan dengan kesempatan Patriark ras Phoenix? Selain itu, tidak diperlukan evolusi yang sempurna. Setelah sedikit mengoptimalkan garis keturunannya, Chitong dapat meningkatkan kompatibilitasnya dengan Vermilion Bird Divine Fire. Saat itu, melalui poin tambahan Siyu, bisa menyerap EXP skill dari Vermilion Bird Divine Fire. Seharusnya tidak menjadi masalah bagi tiruannya untuk berevolusi menjadi burung Vermilion. Mungkin itu bahkan bisa berdiri di bahu Patriark ras Phoenix dan berjalan lebih jauh darinya. Di langit berbintang yang sangat luas, di alam semesta yang luas di mana matahari dapat dilihat sekilas, naga hijau membawa Siyu dan yang lainnya ke atas dan meninggalkan pengekangan planet biru. Bab 1219 Vermilion Bird Sword Maiden tingkat Demigod 3. Mengaum. Di langit berbintang, naga hijau meraung. Saat mereka memasuki langit berbintang, selain Bugi, Siyu dan yang lainnya sedikit banyak merasakan tekanan. Penindasan ini akan menjadi semakin kuat saat mereka meninggalkan planet ini dan masuk lebih dalam ke langit berbintang. Secara umum, hanya bentuk kehidupan kosmik yang dapat bergerak relatif bebas di luar planet. Jika itu adalah ras lain, mereka akan seperti ikan yang kehabisan air. Mereka akan merasa sangat tidak nyaman. Penindasan ini juga menjadi alasan mengapa beberapa dewa di planet biru tidak memiliki kemampuan untuk berlayar jauh. Kecuali jika mereka dapat mengoptimalkan garis keturunan mereka dan mengubah diri mereka menjadi ras kosmik. Namun, masih ada masalah yang sama. Tidak setiap bentuk kehidupan memiliki kemampuan untuk menyelesaikan evolusi mereka. Namun, meskipun tidak dapat bertahan lama di alam semesta, pada tingkat Siyu dan yang lainnya, tetap tidak masalah untuk tinggal selama beberapa jam. Periode waktu ini sudah cukup. Chitong. Setelah terbang ke langit berbintang, Siyu memanggil. Chitong, yang berada dalam wujud hemat energi di sampingnya, mengangguk dan kembali ke wujud pertumbuhannya. Sword Maiden Chitong, yang mengenakan baju besi putih perak dan memiliki rambut merah menutupi bahunya, langsung memanggil klon Sun God Phoenix. Kalau begitu aku akan pergi. Chitong berbalik dan menatap Siyu dengan mata merahnya. Siyu mengangguk. Jiu. Kemudian,
Klon Sun God Phoenix berwarna jingga merah terbang keluar di bawah cahaya matahari. Aura spiritual api berlama-lama di tubuh Chitong, dan itu langsung berubah dari Bugi menjadi klon Phoenix. Mengaum. Ya, Ning. Semua yang terbaik. 11 dan yang lainnya bersorak untuk Chitong. Chitong mengangguk berat dan mengendarai klon Phoenix menjauh dari Si Yu dan yang lainnya. Selama proses ini, kekuatan api di tubuhnya semakin kuat. Kekuatan pada klon Phoenix adalah Sun Flame, Sun God Fire Exot, dan kekuatan yang telah dilucuti oleh Chitong. Namun, dia masih bisa mengendalikannya, dan apinya sendiri adalah api kehidupan, api miliknya. Di bawah nyala api ganda, undet totem klan Yun yang dipenjara oleh Chitong di ruang undetnya terbakar satu demi satu, berubah menjadi nutrisi elemen roh yang membantu Chitong menerobos, hanya menyisakan abis Demon Frog, boneka demigod. Aura jiwa yang memenuhi langit melonjak dan bertahan di sekitar Chitong dan klon Phoenix, menyebabkan aura gabungan mereka terus meningkat. Selain itu, Chitong juga menggunakan World Tree Fruits yang disiapkan sebelumnya oleh Baby Ginseng dan Sun Flame Flowers yang dijarah dari Perbendaharaan Nasional Kekaisaran Phoenix. Di bawah peningkatan banyak sumber daya, 300 juta titik energi normal aslinya mulai mengalami lompatan kualitatif. Itu mulai menerobos. Kekuatan berubah menjadi sumber kehidupan. 1 miliar, 2 miliar, 2,5 miliar, 3 miliar. Segera, tingkat energi normal Chitong juga melampaui angka 3 miliar. Tanpa diragukan lagi, setelah menerobos, itu akan berada di level setengah dewa. Kali ini, Si Yu paling khawatir tentang perubahan skill, Spirit Release, Chitong. Elemen roh tingkat mahir, tingkat ahli, dan tingkat sempurna memungkinkan Chitong untuk memiliki bentuk roh burung, bentuk roh Phoenix, dan bentuk pedang Maiden. Lalu bagaimana dengan rilis roh tingkat transenden kali ini? Si Yu dan Chitong tidak tahu, tapi segera, mereka tahu. Mereka melihat lampu terobosan merah menjadi lebih kuat dan lebih kuat. Api yang memenuhi langit sepertinya telah membungkusnya menjadi bola api besar yang memantulkan langit berbintang. Ini adalah, ketika Patriark Phoenix juga terbang ke langit berbintang, dia langsung melihat pemandangan di depannya. Ini adalah, ketika Patriark Phoenix juga terbang ke langit berbintang, dia langsung melihat pemandangan di depannya. Di planet biru, pada saat ini, setiap bentuk kehidupan yang melihat ke atas juga dapat menemukan bahwa dua matahari tampak muncul di langit. Fenomena khusus ini langsung membingungkan dan mengejutkan banyak nyawa. Si Yu dan yang lainnya di atas naga hijau tertegun sebelum segera bereaksi. Rilis roh tingkat transenden secara langsung membuat bentuk garis keturunan Chitong kembali ke kekuatan esensi Dewa Matahari Phoenix, kekuatan matahari. Pada saat ini, Chitong sepertinya telah memperoleh tubuh matahari yang sebenarnya dan dapat dengan bebas berubah menjadi bentuk matahari. Namun, ini bukan skill. Sama seperti Flame of Regeneration dan Flame of Restoration sebelumnya, itu hanyalah bentuk turunan dari Spirit Release untuk meningkatkan kemahiran. Dalam keadaan ini, akan lebih mudah bagi Chitong untuk mengerahkan kekuatan matahari. Ledakan. Dalam sekejap, cahaya matahari menyapu ke segala arah. Di bawah terik matahari yang menyilaukan, sesosok tubuh dengan niat pedang melonjak dan aura yang menembus langit berbintang berjalan keluar. Itu adalah Sword Maiden Chitong. Dia masih cantik, dan sosoknya bahkan lebih mempesona di bawah sinar matahari. Pada saat ini, Chitong telah menyelesaikan terobosannya, tetapi belum menyelesaikan evolusinya. Setelah melihat Si Yu dan yang lainnya melalui langit berbintang, mulut Si Yu dan Bugi meringkuk dan mereka tersenyum. Bugi, aku serahkan sisanya padamu. Mengaum. Di bawah raungan Bugi, itu langsung mengaktifkan skill 4 klon suci. Satu putaran dari klon 4 burung vermilion suci, yang awalnya dibuat dengan Chitong sebagai prototipe, mengerahkan kekuatan keyakinan dari item kepercayaan Vermilion Bird yang dikumpulkan oleh Si Yu dan yang lainnya untuk membantu Chitong menjalani pemurnian kebangkitan. Chitong juga mencoba yang terbaik untuk menggunakan kekuatan keyakinan Vermilion Bird untuk mengoptimalkan garis keturunan klon Phoenix-nya. Ini, Patriark Balap Phoenix, yang mengikuti, tidak bisa menahan diri untuk tidak terkejut ketika dia melihat hantu besar Vermilion Bird terbang di belakang Chitong dan mengerahkan kekuatan iman untuk membantunya mengubah garis keturunannya. Tiba-tiba ia melihat naga hijau sepanjang 10.000 meter itu. Kenapa? Kenapa naga hijau ini bahkan bisa memobilisasi kekuatan keyakinan dari Vermilion Bird?
Ini tidak masuk akal. Selain itu, bulu burung vermilionku, Patriark Ras Phoenix tiba-tiba menyadari bahwa Chitong saat ini telah menghancurkan bulu burung vermilionnya. Tampaknya benar-benar seperti yang dikatakan Xiyu. Mereka mensimulasikan jalur evolusi Vermilion Bird melalui deduksi. Bab 1220 Vermilion Bird Sword Maiden tingkat Demigod 4. Bagaimana itu? Ling bertanya di samping Xiyu. Pada naga hijau, Xiyu, yang memiliki rambut merah dan mata merah dan masih dalam kondisi kepemilikan klon roh pedang, terkekeh dan berkata, ini bahkan lebih mulus daripada deduksimu. Hanya dalam sekejap, Vermilion Bird Divine Fire berada dalam kondisi yang bisa diajar. Ling, hebat, dengan cara ini, kita mungkin bisa menempuh jalur evolusi yang lebih sempurna daripada Patriark Ras Phoenix. Ya, Xiyu mengulurkan telapak tangannya dan menghadap Chitong dari jauh. Dia memasuki kondisi resonansi mental dan menutup matanya sedikit. Kemudian, tepat setelah itu, dia sepertinya telah memasuki dunia yang gelap. Di dunia ini, hanya dia dan Chitong yang saling membelakangi, saling menempel erat. Saat dia berada dalam kondisi kepemilikan klon dan resonansi mental, Xiyu langsung menambahkan poin dari jauh dan memberikan skill EXP Vermilion Bird Divine Fire ke Chitong dalam perlombaan pengoptimalan. Pada saat berikutnya, cahaya merah juga menempel di tubuh Xiyu. Di kejauhan, api keyakinan roh menyala di benak Chitong. Dengan ledakan, cahaya yang lebih kuat mekar dari tubuhnya. Hantu matahari bahkan lebih besar dan lebih menyilaukan, menutupi segala sesuatu tentang mereka. Selama proses ini, Patriark Ras Phoenix merasakan kekuatan yang tumbuh secara bertahap dari putri berdarah campuran saudara perempuannya dalam kebingungan sepanjang waktu. Rasanya semakin dekat dengan burung Vermilion ortodoks. Nyatanya, itu akan segera mengungguli dia. Jiu. Vermilion Bird Divine Fire yang memenuhi langit berlama-lama di dalam bayangan matahari. Seekor Vermilion Bird tampaknya benar-benar perlahan lahir di dalam, mengejutkan rahang pemimpin klan Phoenix. Itu adalah Vermilion Bird Divine Fire. Mengapa? Hanya beberapa menit sejak mereka terbang ke langit berbintang. Dalam beberapa menit ini, sebuah bentuk kehidupan langsung menyelesaikan evolusinya menuju burung Vermilion dan menyelesaikan jalan yang berhasil dilaluinya di bawah kesempatan yang tak terhitung jumlahnya. Ini tidak bisa diterima. Akhirnya, pengumpulan kekuatan iman dan api surgawi burung Vermilion menyempurnakan tubuh terakhir konstelasi burung Vermilion. Ditemani oleh teriakan burung pipit yang bergema di langit berbintang, tubuhnya sepenuhnya terbentuk di bawah cahaya evolusi merah. Phoenix memperoleh kekuatan Vermilion Bird, dan cahaya bintang merah yang memenuhi langit berubah menjadi pohon payung. Burung Vermilion yang keluar dari matahari pagi melebarkan sayapnya dan terbang dari habitatnya. Tubuhnya diselimuti Vermilion Bird Divine Fire dan akhirnya terbakar. Kekuatan hidupnya yang kuat seluas matahari. Itu dalam bentuk burung dewa yang sepenuhnya terbuat dari api. Itu mengenakan mantel bulu api emas, seperti bentuk kehidupan elemental, seperti transformasi api yang surgawi. Itu terbang keluar dari terik matahari. Di tubuhnya berdiri seorang wanita dengan rambut merah menutupi bahunya dan mata lincah. Dia juga mengenakan baju bulu api. Itu adalah Chitong. Saat ini, Xiyu sangat bersemangat. Selesai. Tubuh utamanya mempertahankan bentuk Sword Maiden. Dengan 4 pedang pembunuh abadi di tangan, dia berubah menjadi bentuk Vermilion Bird yang berevolusi dan membentuk mode super ilahi dari Vermilion Bird Sword Maiden. Gelombang ini tak terkalahkan. Ling, catat skill analisisnya. Pada saat ini, meskipun Xiyu tenggelam dalam evolusi Chitong, dia tidak lupa untuk berbagi informasi dengan Ling. Dalam evolusi ini, Chitong telah mempelajari total 3 keterampilan. Xiyu merasa itu konyol. Lagi pula, Bugi hanya membangunkan 2 skill iman saat berevolusi melalui domain naga hijau. Tentu saja, salah satunya ditiru oleh Chitong. Yang pertama adalah bahwa Vermilion Bird Divine Fire telah berhasil berubah menjadi keterampilan ras selama evolusi Chitong. Yang kedua adalah keterampilan mayat hidup. Kurang dari nama lebih besar dari pembimbing jiwa. Atribut, mati. Level, super. Kurang dari pendahuluan lebih besar dari mengkonsumsi kekuatan iman dapat membuat jiwa orang beriman tidak hancur setelah kematian dan mengalami reinkarnasi jiwa. Xiyu tidak tahu bagaimana menilai skill ini. Sebenarnya hanya ada sedikit kehidupan dengan kemampuan reinkarnasi,
Dan hal konyol Citong adalah bahwa keterampilan imannya dapat membuat orang percaya bereinkarnasi. Tubuh naga hijau bugi yang tidak bisa dihancurkan hanya menggunakan kekuatan iman untuk bereinkarnasi dan menghidupkan kembali dirinya sendiri. Di era Prakin, burung vermilion dianggap mampu membimbing jiwa orang mati untuk bangkit di langit dan berhubungan dengan jiwa. Mungkinkah bentuk tubuh spiritual Citong cocok dengan beberapa permintaan? Keterampilan ketiga, kurang dari nama lebih besar dari tubuh sejati matahari. Statistik, keluarkan. Level, super. Kurang dari pendahuluan lebih besar dari itu dapat membakar kekuatan iman dan mengubah dirinya menjadi matahari. Membakar segalanya, memantulkan langit berbintang dan bintang yang terbakar. Dan keterampilan yang menurut Siyu paling konyol masih yang ketiga. Ini harusnya keterampilan keyakinan burung vermilion yang dibangkitkan oleh Citong dengan menggabungkan rasnya dan kekuatan keyakinan. Itu harus dianggap sebagai keterampilan iman tingkat tinggi dari Vermilion Bird Divine Fire. Vermilion Bird Divine Fire hanyalah kombinasi dari api normal dan kekuatan iman, tetapi tubuh sejati matahari adalah kombinasi dari eksorsi dewa matahari dan kekuatan iman. Kekuatannya bahkan lebih kuat. Itu adalah skill iman yang bisa menghancurkan bintang saat dilatih secara ekstrim. Sama seperti grup bintang naga, ia bisa langsung melahap planet ke matahari. Saat ini, atribut Citong cukup sempurna. Tubuh utamanya tidak hanya menguasai skill pedang semu, tetapi klonnya juga menguasai 3 skill iman. Kombinasi keduanya membuat tingkat energinya terus meningkat menjadi 3,53 miliar. Itu sudah melampaui Eleven, yang baru saja menerobos. Tetapi setelah Eleven saat ini menelan Yun'an dan memakan setumpuk sumber daya, tingkat energi normalnya menjadi lebih konyol. Citong belum sepenuhnya mengejar ketinggalan. Citong. Di langit berbintang, Siyu memadatkan kekuatan mentalnya dan berteriak. Citong, yang berada di seberangnya, langsung menyerap klon Vermilion Bird ke dalam tubuhnya, seperti Dewi Sembilan Langit yang turun dari langit berbintang, condong ke arah Siyu dan yang lainnya. Dia tersenyum. Citong merasa mungkin bisa mempertahankan gelar juara di tim. Susu dan Ling pasti tidak bisa mengalahkannya. Wow, 11 dan yang lainnya merasakan keadaan Citong saat ini dan benar-benar kaget dan iri. Mereka merasa bahwa bahkan jika Citong tidak merasuki Siyu, itu masih bisa menjadi ancaman yang kuat bagi mereka.